Itu benar-benar datang. Gumam Qin Chen diam-diam mencibir di sudut mulutnya. Dia tidak mudah diekspos di kota Nandou sebelumnya, tapi apa yang dia takutkan di Gunung Tandus ini? Qin Chen sebenarnya memiliki sedikit kegembiraan di hatinya. Suge Matnis pasti tidak berani datang sendiri. Karena dia berani tampil sekarang, pasti ada bantuan asing. Kemungkinan besar dia adalah pakar top dalam keluarga Suge. Maka kemungkinan pihak lain mengetahui tentang keluarga Ji dan Paviliun Pedang Tongtian akan sangat meningkat. King Qiuzi juga tiba-tiba mengerutkan kening, dan merasakan kekuatan samar mengikuti mereka. Dia dulunya adalah yang mulia setengah langkah, seorang master yang memengaruhi yang mulia. Meskipun tingkat kultivasinya telah jatuh, persepsinya tentang surga dan krisis tetap ada. Jadi, samar-samar dia juga merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Paman Ming, Silan, kamu mengemudikan kapal perang untuk terus maju, mencari tempat yang jauh. Beberapa dari kita harus pergi keluar sebentar. Kamu tidak perlu menunggu kami akan segera menyusulmu. Ucap Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Menghadap Raja Pedang Musifeng dan berkata, kamu tetap di sini. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, jika dia benar-benar ingin bertarung, kekuatan Raja Pedang Musifeng bukanlah apa-apa, dan lebih baik tetap di sini dan saling menghubungi. Pergi keluar sebentar, ucap King Susilan bertanya dengan bingung. Paman Ming dan Paman Bing menyipitkan mata dan berkata, Kakak Chen King. Apakah seseorang dari keluarga Suge mengikuti? Ya, keluarga Suge sudah di belakang. Jawab Qin Chen tersenyum. Sifu, apakah Anda akan berurusan dengan anggota keluarga Suge? Itu tidak akan berhasil. Ucap King Susilan segera menjadi cemas dan berkata lagi, kamu tidak tahu kekuatan keluarga Suge. Karena mereka mengikuti, mereka seharusnya sudah siap. Kamu seperti ini. Qin Chen menyentuh kepala King Susilan dan berkata, jangan khawatir, gurumu akan baik-baik saja. Paman Ming, saya akan menyerahkannya kepada Anda, penatuamu, Anda tinggal di sini dan menjaga kapal perang keluarga King Su. Ya, kata Raja Pedang Mu Zifeng dengan hormat berkata, dia sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Qin Chen. Tuan muda bahkan dapat melarikan diri dari kejaran Raja Iblis Klan Iblis. Apa itu orang kuat di keluarga Suge? Tanpa menunggu King Susilan dan yang lainnya mengatakan apapun, Qin Chen dengan cepat meninggalkan kapal perang bersama King Qiuzi dan Yu Qiansu, bersembunyi di kehampaan. Di kapal perang, King Susilan tampak khawatir, Sifu, dia tidak akan menghadapi bahaya seperti ini kan? Paman Ming dan Paman Bing juga sangat tersentuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen dan yang lainnya akan menghadapi master dari keluarga Suge sendirian untuk keluarga King Su mereka. Mereka semua merasakan kekaguman dan rasa terima kasih yang besar atas keluasan pikiran saudara Chen King. Hei, Nona Silan, jangan khawatir, Tuan muda akan baik-baik saja dengannya. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng tertawa, dan terlihat sangat tenang. Dalam kehampaan tak berujung, setelah Qin Chen pergi bersama King Qiuzi dan yang lainnya, mereka diam-diam bersembunyi di kehampaan. Setelah beberapa saat, dia melihat aliran cahaya terbang di kejauhan, dan orang-orang ini melonjak dengan kekuatan laut yang mengerikan, memancarkan nafas yang gamblang. Kekuatan takdir melonjak, memberi orang rasa pencegahan yang kuat. Di antara orang-orang ini, seorang lelaki kuat yang seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan darah, matanya seperti guntur, aturan tak berujung mengelilinginya, dan surga terintegrasi dengan sempurna, seolah-olah itu adalah jalan dari surga. Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa dalam kehampaan tak berujung di belakang orang ini, ada sinar matahari yang terik mengambang, luas dan tak terbatas. Di sampingnya, ada sekelompok master top yang dikelilingi oleh kekuatan takdir, dan Zhuge Feng yang telah dilihat Qin Chen dan yang lainnya sebelumnya ada di antara mereka. Orang kuat yang dikelilingi oleh terik matahari seharusnya itu adalah guru suci puncak dari keluarga Zhuge. Kata King Qiuzi dengan mata menyipit. Yah, aku merasakan kekuatan takdir yang kuat. Orang ini adalah ahli top, lebih kuat dari master suci puncak klan Konghai. Lagi pula, jalan takdir keluarga Zhuge sangat kuat dan dapat berubah, dan orang biasa tidak bisa melawan dia. Ucap Qin Chen tahu kekuatan jalan takdir dengan sangat baik. Dia adalah penguasa aturan takdir, tapi dia hanyalah jalan takdir dari Zhuge Su,
yang telah menguasai aturan takdir dengan pengurangan buku asal. Namun, dia tidak tenggelam dalam aturan takdir selama bertahun-tahun. Tapi keluarga Zuge ini berbeda. Selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Zuge telah menjadi penguasa aturan takdir. Mereka pasti telah menguasai banyak trik takdir yang kuat, dan ada banyak keajaiban magis yang tidak dapat diprediksi. Terutama teknik takdir, bisa melihat masa depan dan masa lalu. Jika Qin Chen ingin bergerak, dia harus sangat berhati-hati dan menghitung semuanya agar tidak ketahuan. Meskipun kekosongan di sini sangat rahasia, itu masih tidak cocok untuk digunakan secara langsung. Jadi Qin Chen, Yu Qiansu, dan Qing Qiuzi menyembunyikan tubuh mereka dan tidak mengirimkan niat membunuh apapun untuk menghindari ketahuan. Anggota keluarga Zuge ini mengikuti kapal perang keluarga Qingsu, menyembunyikan sosoknya, melihat sekeliling, sangat waspada, tetapi untungnya dia tidak menemukan Qin Chen dan yang lainnya. Penatua Zuge Tuyang, Anda akhirnya ada di sini. Kali ini keluarga Qingsu terlalu sombong dan membunuh banyak tetua kami. Ini sama sekali tidak masuk akal. Kami tidak punya pilihan selain meminta tetua Tuyang datang sendiri. Saya mendengar bahwa nona muda kedua dari keluarga Qingsu meninggalkan dunia selatan dengan karavan kali ini karena wanita tertua dari keluarga Qingsu terluka parah dan sedang mencari harta penyembuhan. Jika wanita muda kedua diizinkan kembali ke keluarga Qingsu, itu tidak akan menjadi kepentingan keluarga Zuge kita, jadi mereka harus dihancurkan. Kata Zuge Feng penuh dengan niat membunuh. Kali ini leluhur meminta kita untuk menjaga alam surga selatan karena leluhur telah menghitung jejak orang yang berada di laut kosong dan menunggu seekor kelinci di sini. Jika kamu melakukan ini, jika kamu menghancurkan rencana leluhur, bagaimana bisa kamu menjelaskannya kepada leluhur? Ucap Zuge Tuyang mendengus dingin. Hahaha, bukankah itu karena kamu ada di sini? Kata Zuge Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata lagi, dengan kekuatanmu, kamu dapat menangkap keluarga Qingsu dan mengambil harta mereka. Itu juga dianggap membunuh untuk keluarga Zuge kita. Tetua Tuyang, kamu sangat berbakat, dan kamu pasti akan menjadi sosok yang terhormat di masa depan. Mungkin Anda juga akan menjadi leluhur keluarga Zuge saya di masa depan. Ucap seorang tetua mulai menyanjung. Penatua Tuyang, kali ini kami menargetkan keluarga Qingsu. Saya mendengar bahwa nona muda kedua dari keluarga Qingsu itu naif dan romantis. Dia adalah permata di tangan keluarga Qingsu. Dia lahir dengan tulang giok dan otot es. Saya tidak tahu apakah Penatua Tuyang tertarik untuk menikmatinya. Ucap seorang penatua tertawa cabul. Tentu saja, tubuh tulang giok dan otot es juga merupakan fisik yang langka. Di antara wanita, ada banyak fisik. Saya telah bermain dengan banyak wanita. Ada banyak tubuh air yang cantik, pemalu, bermoral, harum dan spiritual. Masing-masing wanita ini memiliki selera masing-masing. Namun, saya belum pernah mencicipi ayam muda seperti itu. Kali ini, saya harus mencicipinya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bermain dengan wanita seperti ini, dan itu keren. Kata Zuge Tuyang menyeringai dan menjabat tangannya yang besar, seolah ingin memegang kekuatan absolut di tangannya. Nona muda kedua dari keluarga Qingsu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Kalau begitu selamat untuk Penatua Tuyang, dan jadilah pengantin pria lagi. Haha, ucap sekelompok orang tertawa menyeringai. Qin Chen mendengar semuanya ke telinganya, dan niat membunuhnya menjadi hidup. Tuyang tua ini hanyalah binatang buas. Dia benar-benar mencari kematian. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, aku tidak akan menjadi laki-laki. Kata Qin Chen, Tuan muda, apakah Anda ingin saya melakukannya sekarang? Ucap Qing Qiuzi berkata dengan agresif di samping, dan Yu Qiansu juga memiliki mata yang dingin. Kamu tidak bisa melakukannya di sini, itu tidak cukup rahasia. Pernahkah kamu melihat bahwa master dari keluarga Zuge telah melacak kapal perang keluarga Qingsu, tetapi tidak melakukan apa-apa? Kamu tahu mengapa? Karena itu bukan lokasi yang sempurna. Mereka ingin mencari tempat rahasia untuk menembak jatuh para pembunuh. Hanya saja kita menindaklanjuti secara diam-diam. Ketika mereka melakukannya, itu adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukannya. Ucap Qin Chen mengikuti mereka dengan tenang. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke dalam kehampaan yang kacau.
Ada petak-petak kehampaan gunung suci hitam pekat yang mengambang di sini, yang merupakan persimpangan antara beberapa wilayah surgawi di alam surga selatan, dan ada kehampaan yang bergolak di mana-mana. Di gunung suci, yang menjulang tinggi ke langit, aura hitam yang mencengangkan melonjak seperti seorang jedi. Di sini, orang-orang di alam surga selatan menyebutnya hantu untuk melihat kesedihan, yang sangat menyeramkan, tetapi itu adalah jalur lalu lintas utama alam surga selatan. Menyeberang ke sini bisa menghemat banyak waktu. Namun, sebagian besar pasukan alam surga selatan tidak berani berjalan dari sini, jadi hanya ada sedikit orang di sini. Tapi sekarang, itu telah menjadi lokasi yang sangat baik untuk penyergapan. Ini tempat yang bagus. Saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Kingsu akan berani pergi ke tempat seperti ini untuk melarikan diri dari kita. Ini benar-benar cara untuk bunuh diri. Ini juga tempat yang indah bagi mereka untuk mengubur diri. Ucap Zuge Tuyang berkata dengan muram. Penatua Tuyang, akankah kita menindaklanjutinya? Tindak lanjut, ikuti secara alami, ini adalah tempat pemakaman mereka. Ucap Zuge Tuyang mencibir dan dengan cepat terbang. Sao Chen, anggota keluarga Zuge sepertinya akan melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yukiansu dan yang lainnya selalu menatap kelompok Zuge Tuyang dengan cermat. Ayo pergi. Ayo mendahului mereka dan bunuh mereka di tengah jalan. Jawab Qin Chen berkedip dengan keras dan berkata lagi, tapi kita harus menyamar, teknik takdir keluarga Zuge dapat menghitung masa lalu dan masa depan, jadi kita harus menyamarkannya, jika tidak, setelah orang-orang ini jatuh, orang-orang keluarga Zuge pasti akan melakukan penyelidikan, jika itu ditelusuri kembali ke kita. Ini akan mendapat masalah. Bagaimana cara kita menyamar? Tanya Qiansu bingung. Tentu saja menyamar menjadi ras lain. Jawab Qin Chen tiba-tiba. Mengoperasikan seni Kaisar Dewa Bintang 9, napasnya berubah, dan buku asal dalam tubuh mengembangkan kekuatan asli dari klan Kong Hai yang telah dia serap sebelumnya, mengubah dirinya menjadi penampilan biru gurun dari klan Kong Hai, dan dia juga memiliki trisula di tangannya. Kekuatan roh jahat merasuki tubuhnya. Tiba-tiba, dia melangkah maju, seperti dewa pembunuh dari klan Kong Hai, dengan aura pembunuh. Tuan muda, teknik perubahanmu. Ucap King Qiu Ziyi tampak tertegun. Melihat Qin Chen langsung menjadi master dari klan Kong Hai, jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka akan berpikir bahwa Qin Chen benar-benar master dari klan Kong Hai, setidaknya aura di tubuhnya sangat mirip, hampir persis sama. Seni perubahan saya bisa berkembang, ya, kebanyakan orang tidak mau melihatnya. Ucap Qin Chen tersenyum, dia memiliki buku asal, selama itu adalah peradaban dalam buku asal, dia dapat berevolusi, dan itu sangat mirip, dan tidak ada petunjuk. King Qiu Ziyi, kamu juga bisa menyamarkannya. Adapun Qiansu, Anda perlu menampilkan warisan tertinggi. Dengan warisan tertinggi Anda, teknik takdir keluarga Zuge tidak dapat menemukan identitas asli Anda. Warisan lapisan glasir bulan tertinggi Yukiansu sangat menakutkan. Setelah ditampilkan, akan sulit untuk mencarinya meski takdir keluarga Zuge kuat. Ini bagus. Selama percakapan, Yukiansu dan King Qiu Ziyi langsung berubah. Penampilan mereka sedikit berubah, dan aura di tubuh mereka langsung menjadi sangat berbeda. Mereka bertiga berubah dan terbang dengan cepat. Qin Chen, seperti listrik, mengikuti dari dekat. Kekosongan sangat luas, dan di antara pegunungan suci yang tak terhitung jumlahnya, sungai hitam mengalir, dan uap air yang tak terbatas naik ke langit di atasnya, dan kabut hitam meresap, dan tidak ada habisnya. Sekelompok orang dari keluarga Zuge mencapai sungai hantu, melihat ke kedalaman, dan berhenti. Di kejauhan, kapal perang keluarga Kingsu muncul, dan mereka telah dilacak. Oke, mari kita mulai di sungai hantu ini dan bunuh semua anggota keluarga Kingsu. Laki-laki dimurnikan menjadi kehampaan, dan perempuan bermain dengan baik dan menjadi pelayan. Ucap Zuge Tuyang menyeringai, dan mengulurkan satu tangan, memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Sungai ribuan mil di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan banyak mayat monster kosong melayang dan berubah menjadi kabut darah. Penatua Tuyang perkasa, tak terkalahkan di langit dan di bumi. Ucap Zuge Feng dan yang lainnya berseru, sungai hantu sangat luas dan misterius,
dan bahkan kultivasi mereka tidak dapat mengungkapkannya. Betulkah? Tak terkalahkan di langit dan bumi, nada yang sangat besar. Tiba-tiba, di Sungai Hantu, sebuah suara keluar, dan kemudian seorang pria dari suku Konghai mengenakan jubah hitam dan memegang trisula berjalan perlahan, sementara di dua sisi lainnya, dua wanita dengan sosok redup dan roh jahat dan kekuatan aneh keluar perlahan. Zhuge Tuyang, Zhuge Feng, dan master lain dari keluarga Zhuge semuanya tercengang, dan kemudian melihat ke arah para pengunjung. Seorang master dari klan Konghai. Ucap seorang master dari keluarga Zhuge mengerutkan kening, kamu adalah Molan di Laut Pasang Surut. Tidak, kami mendapat berita. Bukankah kamu sudah mati? Keluarga telah mengirim master ke Void Bazar untuk mengonfirmasi berita ini dan sedang menyelidiki penyebab kematianmu. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Klan Konghai Molan, yang dibunuh oleh Qin Chen, telah tinggal di bazar kosong dekat alam surga selatan. Tentu, ada nama besar di daerah ini. Para master di lautan pasang surut secara alami memiliki beberapa pemahaman. Oleh karena itu, begitu Qin Chen muncul dalam postur Molan, dia langsung mengejutkan master dari keluarga Zhuge. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati muncul di sini? Mata Zhuge Tuyang memadat, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu sengaja berpura-pura mati? Apa tujuan klan Konghai Anda ketika Anda diam-diam memasuki alam surga selatan? Ya, saya Molan. Adapun berita kejatuhan saya, itu hanya permainan yang sengaja dibuat oleh klan Konghai saya. Adapun tujuan saya diam-diam memasuki alam surga selatan, saya tidak perlu menjelaskannya. Saya mendengar bahwa keluarga Zhuge Anda adalah kekuatan teratas di alam surga selatan. Jadi, membunuhmu akan membantu operasi klan Konghai kami. Ucap Qin Chen yang menyamar menjadi master dari klan Konghai tertawa, sampah keluarga Zhuge, kamu akan ditangkap dengan patuh. Kalian di keluarga Zhuge selalu mengaku sebagai putra takdir. Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui bahwa Anda akan mati di sini hari ini? Berlututlah, saya paling banyak akan menghapuskan keterampilan kultivasi Anda, dan saya tidak akan mempermalukan Anda. Setelah menghapus basis kultivasi keluarga Zhuge, saya hanya ingin melihat seperti apa takdir legendaris itu. King Qiuzi yang berubah menjadi gadis iblis juga tertawa malas, dan temperamennya berubah saat dia berubah menjadi klan iblis yang kuat, dan tidak ada yang tahu petunjuknya. Adapun Yukiansu, diselimuti kabut, tubuh halus berputar, dan jiwa berubah menjadi teratai berlapis kaca, yang sangat misterius. Pria dari klan Konghai berbicara omong kosong di sini. 3 orang misterius muncul di sini, dan pasti ada rahasia di dalamnya. Bunuh kamu dan kita akan tahu rahasiamu. Pikiran Zhuge Tuyang bergerak, dan dengan kecurigaan yang kuat tentang penampilan ketiga Qin Chen, kesadarannya ditransmisikan, dan langsung jatuh ke dalam pikiran Zhuge Feng dan master lainnya. Ketiga orang ini tampak sangat aneh. Saya curiga ada konspirasi, dengarkan perintah saya, dan langsung tembak bersama. Tangkap suku Konghai, dan cari kebenarannya. Tubuh Zhuge Tuyang melonjak. Di belakangnya, Zhuge Feng yang gila dan 6 master tua dari keluarga Zhuge, semuanya berubah menjadi sekelompok takdir seperti esensi yang berubah-ubah, meledakkan kekuatan takdir, dan berlatih menjadi formasi besar untuk membunuh Qin Chen. Ini adalah serangan mendadak, dan Guntur tidak bisa menutupi telinga. Susunan takdir ini, dibantu oleh Zhuge Feng dan tetua keluarga Zhuge lainnya, menyerupai pola bintang berujung 6. Di tengah, Zhuge Tuyang berubah menjadi takdir naga yang marah, bercokol di inti terdalam, dan menekan mata susunan. Di hadapan trio Qin Chen yang tiba-tiba muncul, Zhuge Tuyang dan yang lainnya tampak menghina, namun nyatanya mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Di langit, kekuatan takdir seperti bintang besar jatuh, dan mereka semua berubah menjadi naga takdir. Naga-naga beterbangan dan arus sungai yang deras menunjukkan pemandangan ratusan kuda berebut arus. Formasi besar ini dapat membunuh mendiang Saint Lord sesuka hati, dan secara serius melukai guru suci puncak dengan mudah. Pengoperasian formasi besar hampir tidak memakan waktu untuk membunuh Qin Chen. Di belakang tubuh besar Zhuge Tuyang, aura takdir yang mengerikan muncul, matanya berubah warna dalam dan ganas, dan aura di tubuhnya naik, sepertinya dia akan mengalami transformasi kapan saja.
Kalian bertiga akan mati hari ini. Anda ingin membunuh kami. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Zuge begitu mudah untuk dihadapi? Betapa naifnya. Pikiran yang kuat menyapu satu sisi. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti, dan cahaya menyilaukan keluar dari trisula di tangan Qin Chen. Di dalam tubuhnya, medan mengerikan menyebar, yang merupakan aturan ruang, dan berevolusi menjadi medan khusus klan Konghai. Pada saat yang sama, kekuatan teknik penambalan langit meresapi trisula. Meskipun Qin Chen mendesak aturan ruang, kekuatan supernatural langit dan bumi, dan bahkan kekuatan formasi, kekuatan asal, tetapi di bawah penutup teknik penambalan langit, dia berubah sesuka hati. Dari sudut pandang orang luar, dia tidak bisa mengenali kekuatan apa ini. Di trisula, pita yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan cahayanya berkedip. Susunan kekuatan takdir yang tersisa langsung ditembus oleh kekuatan-kekuatan ini, Shen Yuan terkoyak, dan kekosongan ditembus oleh teknik menambal langit yang mengerikan. Di atas sungai hantu, air hitam yang tak terhitung jumlahnya terlempar, menyebabkan tsunami yang mengerikan. Qin Chen memobilisasi teknik perbaikan langit, menarik kekuatan palu perbaikan langit, dan berubah menjadi lautan tak berujung, menutupi langit dan matahari. Tiba-tiba, langit dipenuhi dengan cahaya trisula dari suku Konghai, dan menembus formasi bintang berujung 6. Kedua kekuatan itu bertabrakan, kekuatan takdir melawan dengan keras, dan kekuatan Qin Chen tiba-tiba tidak bisa menembusnya. Oke, bagus, kekuatan takdir yang luar biasa, penguasaan jalan takdir keluarga Zuge ini benar-benar luar biasa. Ucap Qin Chen tidak terkejut tapi bersukacita. Semakin dalam keluarga Zuge memahami kekuatan takdir, semakin kuat pemahamannya tentang jalan takdir. Tiba-tiba, buku asal Qin Chen mulai melonjak, dan berbagai kekuatan takdir yang misterius mengalir, membolak-balik buku takdir, dikombinasikan dengan teknik menambal langit, berbagai struktur, bentuk, dan hukum susunan takdir langsung tercermin dalam pikiran Qin Chen, dan menjadi sangat jelas. Inilah kengerian buku asal dan seni menambal langit. Seni menambal langit dapat mengisi kembali langit dan bumi, dan secara alami dapat mensimulasikan segalanya, dan buku asal dapat mengintip ke dalam inti peradaban dan kekuatan dari kekuatan apapun. Kombinasi keduanya tiba-tiba meledak dengan kemampuan yang jauh melampaui normal. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu, dan cahaya trisula yang ditampilkan Qin Chen langsung menembus semua formasi besar takdir. Di tempat, formasi bintang berujung 6 hancur, dan para tetua Zuge Feng yang gila terhempas oleh hujan darah. Mereka ditusuk oleh Streamer dan menjerit dan terluka parah.